Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Fatria Desipalus dari kelas 2023D Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Kerusakan ekosistem dan punahnya fauna air. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, masuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama itu pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Misalnya itu, membuang sampah di sembarangan tempat. Sampah ini adalah penyebab utama pencemar air yang paling umum. Kebiasaan masyarakat atau kebiasaan buruk kita membuang sampah di sembarangan tempat, baik itu sampah organik maupun anorganik. Yang kedua itu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Misalnya itu kendaraan bermotor. Jadi, kendaraan bermotor ini dapat membawa polusi udara berupa gas karbon yang dihasilkan kendaraan bermotor roda 2 atau motor maupun roda 4, mobil, truk, atau bus, mengeluarkan asap yang mengandung sulfur dioksida yang merupakan salah satu dari 6 polutan berbahaya yang menjadi penyebab timbulnya pencemaran udara. Yang ketiga itu pencemaran daratan. Pencemaran daratan atau tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Misalnya itu penggunaan pestisida. Pestisida ini dapat meracuni manusia atau hewan ternak melalui mulut, kulit, dan pernafasan. Sering tanpa disadari, bahan kimia beracun tersebut masuk ke dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan rasa sakit yang mendadak dan mengakibatkan keracunan kronis. Yang berikut itu sumber-sumber pencemaran lingkungan. Yang pertama, kegiatan rumah tangga. Limbah padat berupa sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Misalnya, kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekal botol plastik air mineral, dan lainnya. Limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, cat, jika meresap ke dalam tanah akan merusak
kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Yang kedua itu kegiatan industri. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas rayon, plywood, pengawetan buah, ikan daging, dan lain-lain. Limbah cair yang merupakan hasil pengolahan industri dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak dan krom, arsen dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam. Yang ketiga itu kegiatan pertanian. Limbah pertanian dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk memberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah, yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Dan penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal, kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Yang berikut, dampak pencemaran lingkungan. Dampak dari kerusakan lingkungan. Yang pertama, tercemarnya udara. Contohnya itu pembangkit listrik. Pembangkit listrik dapat membawa dampak pada kesehatan dan lingkungan. Ada yang menggunakan tenaga air, uap, gas, batu bara atau nuklir. Pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak, batu bara, gas, dan nuklir dapat membawa dampak negatif terhadap kesehatan tenaga kerja dan masyarakat sekitar. Yang kedua itu tercemarnya perairan. Misalnya, kegiatan pertambangan. Dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, dan terganggunya kesehatan masyarakat. Yang ketiga itu kerusakan hutan. Misalnya itu penebangan liar. Penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan banyak terjadi bencana-bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan lainnya. Yang keempat itu kerusakan pesisir dan laut. Misalnya itu hilangnya sumber makanan ikan karena pencemaran. Yang kelima, tercemarnya daratan. Misalnya limbah industri. Dampak limbah industri karena membuang limbah berupa bahan kimia, radioaktif, logam berat, air tercemar, gas atau bahan berbahaya lainnya. Yang kedua itu dampak pencemaran tanah. Yang pertama pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Yang kedua itu pada ekosistem. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun.
Yang ketiga itu pencegahan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengolah sampah organik menjadi kompos. Yang ketiga itu penggunaan pupuk pestisida sesuai dengan aturan. Yang berikut, dampak pencemaran udara. Yang pertama itu hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang memiliki kandungan pH atau derajat keasaman kurang dari 5,6. Proses terbentuknya hujan asam ketika sulfur dioksida dan nitrogen dilepaskan ke atmosfer dan diangkut oleh angin dan arus udara. Dua senyawa ini kemudian bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya dengan membentuk asam sulfat dan nitrat. Yang kedua itu penipisan lapisan ozon. Ozon adalah senyawa kimia yang memiliki 3 ikatan yang tidak stabil. Di atmosfer, ozon terbentuk secara alami dan terletak di lapisan stratosfer pada ketinggian 15-60 km di atas permukaan bumi. Fungsi dari lapisan ini adalah untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari dan berbahaya bagi kehidupan. Yang ketiga itu pemanasan global. Kadar CO2 yang tinggi di lapisan atmosfer dapat menghalangi pantulan panas dari bumi ke atmosfer sehingga permukaan bumi menjadi lebih panas. Peristiwa itu disebut dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini mempengaruhi terjadinya kenaikan suhu udara di bumi atau pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia dan menimbulkan dampak berupa berubahnya pola iklim. Yang keempat itu cara mengurangi pencemaran udara. Yang pertama, gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Yang kedua itu kurangi mengkonsumsi kendaraan. Yang ketiga, untuk perjalanan yang relatif dekat, gunakanlah sepeda. Yang keempat, lakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak proses produk oksigen. Yang kelima, mengolah asap pabrik seperti yang dilakukan oleh PT Semen Padang, mengubah asap pabrik menjadi listrik yang disebut pembangkit listrik tenaga asap. Yang berikut, dampak pencemaran air. Yang pertama itu sebagai penyebab banjir. Jika musim hujan tiba, maka di berita Anda akan disajikan materi banjir. Banjir terjadi karena penumpukan sampah yang menyumbat dan mendangkalkan selokan-selokan sungai serta danau. Yang kedua itu sumber air bersih menghilang. Air yang bersih sangat dibutuhkan makhluk hidup, namun jika pencemaran di air sudah terjadi air bersih, lambat laun akan menghilang, sehingga seluruh makhluk bumi ini terancam punah. Yang ketiga itu merusak ekosistem. Pencemaran air sangat merusak ekosistem. Tidak heran telah banyak tumbuhan dan hewan yang punah karena ekosistemnya rusak. Yang keempat itu kerugian nelayan. Kerugian bagi pencari ikan yang di sekitar sungai, muara, danau, dan laut yang telah digunakan sebagai tempat penangkapan ikan menggunakan bom. Zat kimia sulit untuk hilang, sehingga ikan enggan datang ke tempat itu lagi dan menjadi sulit untuk menangkap dan mencarinya. Yang berikut, penanggulangan terjadi pencemaran air. Untuk mencegah agar tidak terjadi pencemaran air dalam aktivitas kita, dalam memenuhi kebutuhan hidup, hendaknya tidak menambah terjadinya bahan pencemar, antara lain
membuang sampah atau limbah industri secara sembarangan, tidak membuang ke dalam air sungai, danau, ataupun ke dalam selokan. Tidak menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan, karena sisa pupuk dan pestisida akan mencemari air di lingkungan tanah pertanian. Tidak menggunakan deterjen fosfat, karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti enceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Yang berikut, kerusakan hutan. Yang pertama itu kepunahan spesies. Hutan di Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Dengan rusaknya hutan, sudah pasti keanekaragaman ini tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan akan mengalami kepunahan. Yang kedua itu merugikan keuangan negara. Sebenarnya, bila pemerintah mau mengelola hutan dengan lebih baik, jujur dan adil, pendapatan dari sektor kehutanan sangat besar, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Terima kasih Pak, itu saja presentasi dari saya tentang pencemaran lingkungan.